Welcome to our YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Surani Batubara, NIM 20205032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengetahuan. Adapun definisi pengetahuan secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi, Sidi Ghazalbah menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui ataupun hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil yang dikenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah suatu milik ataupun isi pikiran. Nah, pengetahuan suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seorang mengenal tentang sesuatu. Dalam hal ini, suatu hal yang menjadi pengetahuannya selalu terdiri dari satu unsur yang mengetahuinya. Hal yang lain diketahui, kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui tersebut. Artinya, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang suatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Selanjutnya di sini, di mana kata ilmu yang berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut scientia, dari bahasa Latin scientia, dalam bahasa Latin scientia, ataupun pengetahuan. Sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah episteme. Pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Adapun menurut Bapak Arsi BAM, definisi ilmu pengetahuan melibatkan 6 komponen, yaitu masalah ataupun problem, sikap ataupun attitude, metode ataupun metode, aktivitas, kesimpulan, dan pengaruh. Menggambarkan variasi pemahaman dalam penggunaan kata filsafat sehingga dalam penggunaannya mempunyai konotasi yang berbeda. Adapun sudut pandang tersebut adalah yang pertama, filsafat sebagai metode berpikir. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga yaitu filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai metode berpikir berarti filsafat dipandang sebagai suatu cara manusia dalam memikirkan tentang segala sesuatu secara radikal dan menyeluruh. Filsafat sebagai pandangan hidup mengacu pada suatu keyakinan yang menjadi dasar dalam kehidupan baik intelektual, emosional maupun praktikal. Sedangkan filsafat sebagai ilmu artinya melihat filsafat sebagai suatu disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan sifat suatu ilmu. Ada beberapa pandangan yang terkait dengan klarifikasi ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, satu, pada zaman purba atau pada abad pertengahan. Pada zaman ini, pembagian ilmu pengetahuan terdiri atas 2 bagian, yaitu travium. Yang pertama, gramatikal, dan yang bertujuan agar manusia dapat berbicara dengan baik. Yang kedua, dialektikal, yaitu bertujuan agar manusia dapat berpikir baik, formal, dan logis. 3, retotika, yang bertujuan agar manusia dapat berbicara dengan baik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Serina Robiuli Pasiaan, NIM 2020-50236. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hierarki ilmu. Hierarki ilmu adalah teori dirumuskan oleh Auguste Comte di abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa sains berkembang dari waktu ke waktu
dimulai dengan disiplin ilmiah paling sederhana dan paling umum. Astronomi yang pertama mencapai tahap positif, atau salah satu dari 3 dalam hukum 3 tahap Comte. Ketika seseorang bergerak ke atas atau hierarki, teori ini selanjutnya menyatakan bahwa ilmu pengetahuan menjadi lebih kompleks dan kurang umum, dan bahwa mereka akan mencapai tahap positif nanti. Disiplin-disiplin yang lebih tinggi dalam hierarki dinyatakan lebih bergantung pada perkembangan pendahuluan. Disiplin tertinggi pada hierarki adalah ilmu-ilmu sosial. 1. Menurut teori ini ada tingkat konsensus yang lebih tinggi dan tingkat kemajuan yang lebih cepat dalam fisika dan ilmu-ilmu alam lainnya daripada dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, yang selanjutnya ada klarifikasi ilmu. Klarifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Pembentukan suatu disiplin khusus yang baru dalam bidang ilmu memiliki 3 syarat. Yang pertama, eksistensi dan pengenalan perangkat problem-problem yang baru dan menarik. Yang kedua, pengumpulan sejumlah cukup data yang akan memungkinkan penggerapan generalisasi yang cukup luas lingkupnya untuk menunjukkan ciri-ciri umum problem yang sedang diselidiki. Pengakuan resmi atau institusional terhadap disiplin ilmu, terhadap 3 sudut pandang dalam melihat filsafat. Perkenalkan, saya Peter Hatur Ilmi, NIM 202051444, yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi ilmu, yang dimana klasifikasi ilmu ini merupakan pengaturan yang sistematik untuk menegaskan definisi sesuatu cabang ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan hubungannya dengan cabang-cabang yang lain. Pemunculan suatu cabang ilmu baru terjadi karena beberapa faktor. Klasifikasi ilmu menurut para ahli banyak pengklasifikasian ilmu yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara yang berbeda-beda pula. Di antaranya dan di sini saya akan mengambil menurut Auguste Comte ini mengklasifikasikan ilmu sebagai berikut. A. Ilmu pasti, yaitu ilmu matematika, merupakan dasar bagi semua ilmu pengetahuan karena sifatnya yang tetap, abstrak, dan pasti. B. Ilmu perbintangan, yaitu astronomi, ilmu yang menerangkan bagaimana bentuk, ukuran, kedudukan, serta gerak-gerak benda langit seperti bintang, bumi, bulan, matahari, dan planet lainnya. C. Ilmu alam, yaitu fisika. Ilmu alam ini merupakan ilmu yang lebih tinggi dari ilmu perbintangan. Pemahaman gejala-gejala fisika dan hukum fisika maka akan diramal dengan tepat. Semua gejala yang ditunjukkan oleh suatu benda yang berada pada suatu tatanan atau keadaan tertentu. D. Ilmu kimia, yaitu chemistry, yang dimana gejala-gejala dalam ilmu kimia ini lebih kompleks daripada ilmu alam. Pendekatan yang digunakan dalam kimia ini tidak hanya melalui pengamatan atau observasi dan percobaan atau eksperimen, melainkan juga dengan perbandingan atau komparasi. E. Ilmu hayat, yaitu biologi, di mana biologi ini merupakan ilmu yang kompleks dan berhadapan dengan gejala kehidupan. Gejala dalam biologi mengalami perubahan yang cepat dan perkembangannya belum sampai pada tahap positif. F. Fisika. F. Fisika sosial, di mana yaitu sosiologi, yang dimana sosiologi ini merupakan urutan tertinggi dalam penggolongan ilmu karena berhadapan dengan gejala yang paling kompleks, konkret, dan khusus, yaitu berkaitan dengan kehidupan umat manusia di bumi. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul jenis ilmu pengetahuan. Sebuah kategori penggolongan jenis ilmu yang banyak dikemukakan oleh para ahli adalah
Pembedaan segenap pengetahuan ilmu dalam dua kelas yang istilahnya saling berlawanan. Hal ini tampak sederhana sehingga mudah dipahami, tetapi pada umumnya tidak merincikan berbagai cabang ilmu. Hanya biasanya diberikan contoh ilmu apa yang termasuk dalam masing-masing kelompok. Penggolongan ilmu sebagai dikutip dari Surajio 21 sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu formal dan ilmu non-formal. Suatu ilmu disebut ilmu formal karena ilmu ini adalah seluruh kegiatan yang tidak bermaksud menyelidiki data-data inderawi yang konkret. Misalnya matematika dan filsafat. Suatu ilmu disebut ilmu non-formal karena dalam ilmu ini pengalaman inderawi memainkan peranan sentral atau utama. Ilmu dalam seluruh kegiatan yang berusaha menyelidiki secara sistematis data-data inderawi yang konkret. Misalnya ilmu hayat, ilmu alam, dan ilmu manusia. Dan yang kedua yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni adalah ilmu yang bertujuan meraih kebenaran demi kebenaran. Misalnya matematika dan metafisika. Ilmu terapan adalah ilmu yang bertujuan untuk diaplikasikan atau diambil manfaatnya. Misalnya ilmu kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, psikologi, sosiologi, administrasi, dan ekologi. Dan yang ketiga yaitu ilmu nomotetis dan ilmu ideografis. Ilmu adalah objek yang pembahasannya merupakan gejala pengalaman yang dapat diulangi terus-menerus dan hanya merupakan kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan suatu hukum alam. Termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu-ilmu alam, yang objek pembahasannya adalah benda alam atau gejala alam yang didekati dengan cara menerangkan. Ilmu ideografis adalah ilmu yang objek pembahasannya merupakan objek yang bersifat individual, unik, yang hanya terjadi satu kali dan mencoba mengerti atau memahami objeknya. Menurut keunikannya itu, termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu budaya, yang objek pembahasannya adalah produk manusiawi yang didekati dengan cara mengerti atau memahami. Ilmu deduktif dan ilmu induktif. Suatu ilmu disebut ilmu deduktif karena semua pemecahan yang dihadapi dalam ilmu ini tidak didasarkan atas pengalaman inderawi atau empiris, melainkan atas dasar deduksi atau penjabaran. Deduksi ialah proses pemikiran yang melibatkan akal budi manusia dari pengetahuan tentang hal-hal yang umum dan abstrak, menyimpulkan tentang hal-hal yang bersifat khusus dan individual. Misalnya matematika. Suatu ilmu disebut ilmu induktif apabila penyelesaian masalah-masalah dalam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Istiqomaritonga, NIM 20205080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari ilmu pengetahuan. Ada beberapa ciri ilmu pengetahuan menurut para ahli, diantaranya menurut Deliang G dalam Surajio. Ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok, yaitu empiris, yang berarti pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan, ketergantungan, dan teratur antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Dan yang kelima, verifikatif, yang berarti dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Adapun menurut Van Melsen mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Selanjutnya, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Dan yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, objektivitas, yang artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang keenam, progresi.
Progresivitas artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah bila mengandung pertanyaan baru dan menimbulkan problem baru lagi. Pengetahuan dan kebenaran. Baharudin Salam mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan agama, pengetahuan filsafat. 3. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dapat dalam filsafat dikatakan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense diterima dari pengalaman sehari-hari, seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga. Makanan dapat memuaskan lapar dan sebagainya. B. Pengetahuan ilmu filsafat yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistem. Common sense suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. C. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran filsafat yang bersifat kontemplatif dan ekspekulatif. Pengetahuan filsafat lebih mengungkapkan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang suatu dan biasanya memberikan pengetahuan yang lebih menekankan pada universalitas dan kedalamnya. Kajian tentang sesuatu dan biasanya memberikan pengetahuan yang relatif dan kritis. D. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya agama. 4. Penalaran dan logika. Penalaran merupakan suatu proses pemikiran dalam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu terjadi dikarenakan masalah yang amat penting dalam epistemologi, sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan, maka seseorang akan berwarna pandangan atau paham filsafatnya. Jawaban yang paling sederhana tentang terjadinya pengetahuan ini, apakah berfilsafat a priori atau a posteriori? Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi apa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Adapun pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Pengetahuan ini bertumpu pada kenyataan objektif. Sebagai alat untuk mengetahui terjadinya pengetahuan, menurut John Hosfers dalam Abbas Hamami M mengemukakan ada 6 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengalaman indera atau sense experience. Penginderaan merupakan alat yang paling penting dalam memperoleh pengetahuan. Merupakan alat untuk menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri manusia. Jadi, pengetahuan berawal dari kenyataan yang dapat diindra. Yang kedua, ada nalar atau ration. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang ketiga, ada otoritas atau authority. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya.
Yang keempat ada intuisi atau intuition. Intuisi adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur. Maka intuisi tidak bisa diandalkan. Yang kelima ada wahyu atau revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi dan Rasulnya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan dikarenakan kita mengenal sesuatu yang bersumber pada kepercayaan kita. Yang keenam ada keyakinan atau faith.